Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas tentang komplek makam Kasepuhan yang berada di Dusun Sumber, Desa Panjang, Kecamatan Ambarawa. Sebelum kita melangkah tentang bahasan objek makam Kasepuhan tersebut, saya akan memberitahukan sedikit tentang sejarah jantung kota di Ambarawa dan sekitarnya, yang dijadikan ajang pertempuran heroik yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan NKRI kala itu. Bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi yang dibacakan langsung oleh sang proklamator. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama kali, Insinyur Soekarno, dan didampingi wakilnya yang bernama Dr. Andes Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Bisa dikatakan Indonesia merdeka baru seusia jagung, karena pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945 Indonesia kembali digempur oleh pasukan Inggris yang diboncengi oleh Nika. Sedikit cuplikan dari pembacaan naskah teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno beserta wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Ternyata selain Perang Ambarawa yang sangat terkenal sejarahnya, yang sering dibahas di berbagai media saat menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Ambarawa juga masih banyak mewarisi bangunan yang bersejarah seperti Benteng William I, Stasiun Kereta Api, dan masih banyak lagi bangunan-bangunan kolonial seperti Gereja Jago yang berdiri tahun 1924. Sebenarnya masih banyak lagi tentang tinggalan sejarah di wilayah Ambarawa, seperti jejak klasik berupa jejak-jejak bangunan candi, makam pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang berada di komplek pemakaman keluarga Watu Ceper, Ambarawa. Makam-makam Kasepuhan, tokoh pendahulu periode Mataram Islam Amangkurat Surakarta, dan makam Kasepuhan periode masa peralihan. Banyak sekali sebenarnya wisata-wisata yang mengandung unsur sejarah bangsa. 1900-an ke atas, ini kecil soalnya ini.
Ini nisan asli nih. Sengaja kali ini saya akan membahas tentang makam yang berada di Dusun Sumber, Desa Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Oke, pahatannya di apa, pahatannya pahatan mesin. Nisan baru. P Suto Bau Rekso. P Pangeran itu. Iya, Pangeran. Terdapat kompleks pemakaman yang sangat luas dan panjang. Mungkin toponimi nama desa tersebut diambil dari objek yang dimaksud. Kompleks makam tersebut berada di samping kanan dan kiri jalan yang menghubungkan ke Desa Pasean. Memang benar, kompleks makam sangat luas dan panjang. Namun ada daya tarik tersendiri. Kenapa saya memberanikan diri untuk mengupas dan membaca tipologi nisan yang saya maksud? Sungguh sangat disayangkan kalau menurut saya pribadi, makam sepanjang dan selebar ini tidak ada jejak sejarah yang masih tersemat pada bangunan makamnya. Hanya ada satu saja, pusara yang mungkin dulunya beliau yang dimakamkan seorang tokoh, sehingga dalam kompleks pemakaman ini nama beliau disebutkan, Kiai Tunggul Wulung, yang kondisinya sudah direnovasi secara besar-besaran, sehingga disinilah kita kehilangan jejaknya. Kenapa? Nisan dan bangunan jirat sudah diganti, jadi untuk pembacaan tipologi nisan tidak bisa dilaksanakan lagi. Ada satu makam yang sangat menarik di sini, yang masih bisa terbaca tipologi nisannya, karena nisan tersebut masih asli dan belum diganti sama sekali. Tidak ada satupun yang mengetahui secara pasti tentang siapa toh sebenarnya tokoh yang dimakamkan dalam komplek ini. Hanya saja nisan tersebut memang memiliki keistimewaan berupa pahatan-pahatan berbentuk flora yang terpahat pada bagian pinggang, bahu, dan mustakanya. Sedangkan pada bagian permukaan depan belakang tubuh nisan terdapat pahatan tumpal berbentuk keris. Bagian ujung pangkal bawah yang memisahkan antara pinggang dan tubuh nisan terdapat pahatan bunga ceplok piring berjumlah 7 kelopak. Dan terdapat pula pada bagian tengah pinggang berupa pahatan bunga ceplok piring dengan kelopak berjumlah 4 lembar. Pahatan bunga ceplok piring bisa kita lihat pada bangunan Candi Jawa Tengahan. Selain itu, batu nisan juga memiliki lapik atau panel penempatan untuk berdirinya nisan yang berbentuk kotak bujur sangkar, lengkap dengan kunciannya. Pahatan nisan dipenuhi dengan hiasan berbentuk flora. Pada bagian pinggang nisan dengan pahatan berbentuk tunas pakis atau rumah siput. Pahatan seperti ini juga mengadopsi dari relief-relief bangunan candi. Biasanya pahatan atau hiasan seperti ini berada pada panel bagian pipi tangga. Nah, untuk konsep seperti ini disebut dengan masa transisi. Konsep bangunan dari keyakinan Hindu Buddha ditorehkan dalam konsep bangunan-bangunan seperti masjid dan bangunan pemakaman Muslim. Pembangunan dengan konsep yang demikian sudah mulai populer sejak berkembang peradaban Islam di Nusantara. Diceritakan tokoh utama dalam komplek pemakaman ini bernama Kiai Tunggul Wulung. Beliau adalah tokoh yang berjuang bersama Pangeran Diponegoro saat mengusir penjajah.
Kira-kira benar atau tidak perihal demikian? Sejauh ini memang belum ada catatan penting yang menjelaskan tentang sepak terjang tokoh Kiai Tunggul Wulung. Jadi penyampaian ini dianggap sebagai cerita rakyat saja. Kenapa demikian? Karena unsur kebenaran yang berdasarkan sumber dan bukti terkait tentang bahasan tokoh tersebut sama sekali belum pernah diketemukan. Benar dan tidaknya mungkin akan membuka sedikit penjelasan mengenai hal itu. Kalau kita melihat, makam Kiai Tunggul Wulung berada dalam posisi bagian tertinggi dan berada di ujung paling utara sendiri. Dan tidak ada makam-makam yang sejajar penempatannya dengan tokoh tersebut. Sudah membuktikan bahwa makam beliau dimuliakan sebagai seorang tokoh. Walaupun bangunan makam beliau telah dipugar secara total, tapi untuk konsep pemakaman yang diterapkan dari Keraton Kasepuhan kala itu masih tetap bertahan hingga sampai saat ini. Di sini saya akan mencoba membacakan tipologi nisan yang masih bertahan dengan keasliannya. Untuk posisi makam dengan nisan yang masih asli berada di sisi barat agak ke bawah dari makam tokoh Kiai Tunggul Wulung. Detailnya pahatan batu nisan memiliki hiasan dengan pahatan berbentuk flora. Secara keseluruhan terdapat pada bagian-bagian tertentu seperti pinggang nisan terpahat dengan bentuk tunas pakis, lebih dikenal dengan pahatan rumah siput. Di tengah-tengah pinggang terdapat bunga ceplok piring dengan 4 kelopak. Pada bagian atas pinggang terdapat pahatan berupa tumpal berbentuk keris. Pada ujung bagian pangkal bawah tumpal tersebut terpahat bentuk objek berupa bunga ceplok piring dengan kelopak berjumlah 7 kelopak. Bagian bahu nisan terdapat pahatan tunas pakis, sedangkan tangkai dari kedua pahatan tersebut mengarah ke bagian mustaka nisan. Ujung pangkal nisan bagian bawah memiliki pasangan atau komponen berupa lapik nisan berbentuk kotak pipih bujur sangkar. Lapik tersebut berfungsi untuk berdirinya nisan. Tipologi atau langgam nisan terbaca abad 19-an awal atau tahun 1800-an. Tapi tidak bisa dipastikan tentang benar dan tidaknya bahwa kedua tokoh tersebut memiliki peranan penting saat mengikuti perang Pangeran Diponegoro. Hanya saja pahatan nisan memberikan jawaban tahun-tahun di mana peranan atau sepak terjang Pangeran Diponegoro mulai nampak kelihatan. Selain langgam nisan, di sekitar makam juga pernah ditemukan uang koin yang bertuliskan Hindia Batavia dengan angka tahun 1819. Dapat diketahui uang koin tersebut dikeluarkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa jabatan Godard van der Capellen 6 tahun sebelum terjadinya Perang Jawa atau Perang Diponegoro atau The Java Oorlog yang berlokasi di Tegalrejo, Magelang. Selain uang koin, dulu juga ditemukan pula borgol kaki dengan rantai yang panjang hampir 1 meter. Bentuk pahatan batu nisan ini dengan hiasan yang berbeda pada bagian-bagian tertentu. Tidak mungkin jika beliau yang dimakamkan bukan seorang tokoh besar di masanya. Setidaknya beliau-beliau yang dimakamkan mempunyai peranan penting di masanya, memiliki jabatan yang dianugerahkan dari sultan yang memimpinnya kala itu. Bisa saja jabatan itu berupa penitih atau panewu. Jabatan seperti penitih dan panewu memang diwajibkan dan diharuskan memiliki prajurit yang dinamakan wiratani. Penitih memiliki jumlah prajurit 100 orang, sedangkan untuk panewu diharuskan memiliki prajurit berjumlah 1000 orang. Di mana para prajurit tersebut memang diharuskan atau diwajibkan memiliki keahlian di bidang pertempuran atau berperang. Untuk pekerjaan kesehariannya, para prajurit wiratani hanya sebagai petani biasa yang sering melimpahkan pekerjaannya di kebun dan di sawah. Siap dan sigap saat negara membutuhkan untuk berperang
maka para prajurit harus siap bertempur di dalam keraton maupun di luar keraton. Dan jika dipertanyakan antara benar dan tidaknya bahwa tokoh Kiai Tunggul Wulung merupakan pejabat dan tokoh pemimpin yang berwenang di masa itu, jawabannya adalah ya. Tokoh tersebut memiliki peranan penting dalam Perang Diponegoro dan memiliki kaitan erat dengan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta sebagai pejabat pemerintahan. Kalau menurutmu bagaimana? Ya itu di masjid itu, masjid apa Sunan apa ya? Munara. Nah, ya. Terus dari situ ke Banten, terus ke Cirebon itu. Ya, kenapa? Orang Batangan sudah bertiga miliar itu orang. Niatnya bukan itu. Mau situ dikasih sama orangnya. Terus itu rumahnya jadi ngomong. Wah itu aja. Yuk. Oh itu ada jauh. Belusukan ke makam sepanjang Ambarawa. Ning ya kuwi. Sayangnya nisan-nisannya wis diganti kabeh. Sebenarnya nggak ada tujuan mau ke sini. Cuma kemarin ditelepon sama salah satu warga yang ceritane ada makam yang disepuhke dengan nama penokohan Simbah Kiai Tunggul Wulung. Simbah Kiai Tunggul Wulung itu terkena proyek pelebaran tol. Terus saya diajak ke sini. Dan ini makamnya muda kabeh. Wah, memang dawa kayak bergoto ceritane, mehan. Kayak bergoto. Cuma ya itu saambane makam ini sana baru semua. Nah ini kok mbak itu aneh, aku kok nyari ke makam sing sepuh di sini itu yang mana? Soalnya makam yang disepuhkan dari penokohan Mbah Kiai Tunggul Wulung itu nisannya sudah diganti, tapi di sebelah itu ada makam, satu makam yang unik menurut saya. Uniknya kenapa baru kali ini saya menemukan nisan yang modelnya seperti itu. Ini makamnya makam baru semua ini. Maksudnya makam-makam muda ini. Ya wis paling pol mentok di sini tok. Paling tinggi. Tapi tadi ceritanya bapak yang ngarit itu di bawah. Ceritanya ada makam sepuh namanya Mbah Bau Rekso. Oh lah itu palangnya tol itu.
Nisane iki wis diganti kabeh. Cuma ada satu nisan tadi yang unik di depan, tadi videonya yang di depan. Baru kali ini saya lihat nisan lengkap dengan lapiknya, lengkap dengan nisannya tapi tidak ada jiratnya. Tapi kalau menurutku sih itu nisan 1900-an itu. Nah ini nisannya yang belum diganti ini loh. Ini nisannya masih asli ini. Ya baru kali ini saya melihat nisan model kayak begini. Nah ini loh. Ada lapike, pinggangi, ada kakine, terus ada pahatannya rumit tenan ini. Pahatannya keren ini. Barangkali ada waktu lunar. Kalau udah ada waktu lunar. Sampai katon tapi nyesewu loh. Ceritanya sama Suku Borokso barulah di sini. ketuaannya. Badarmo itu kakung. Bapaknya itu Berarti niki Borokso. ini ya. Niki nggih, Mbah. Sing kenging tol niki nggih. Makame niki nggih. Tak nganune mawon. Ya, ya. Nah, terus Iya, kena tol, tapi nggak tahu kok berani-beraninya ada tol di situ. lah terus ini batasnya nggih. Niki berarti Batas tengah. as tengah. As tengah itu berarti istilahnya marka bagian tengah ya. Iya, as tengah itu tengah ya, as tengah tol jalan raya As tengah misalkan. tol ya. Nah di sini juga ada makam sepuh nggih. Nah ini yang tadi tak ambil foto nih. Coba nanti apa ya dikaji ulang untuk nisane. Kalau saya sih nisane gede banget nih. Nisane gede banget. Terus ukirannya 3 dimensi. Ada apa itu? Ada tumpal. Terus ada pahatan bunga ceplok piring identitas Jawa Tengahan. Iya, Jawa. Terus ini juga. Terus ini yang bikin heran ini. Pinggangnya itu kayak tunas pakis. Ini tunas pakis, ini tunas pakis. Konsepnya itu mirip sekali dengan relief-relief candi. Bisa dikatakan tunas pakis, bisa juga dikatakan rumah siput. Ini untuk pahatan ini. Dan ini ada tumpal keris. Dalam loh ini loh, tumpal kerisnya loh. Adalah kalau kedalaman ini dari tumpal keris ini ya sampai ke permukaan media ini ada sekitar 2 cm atau 20 mili. Ini loh, keren ya. Ini makam pejabat ini beliau ini. Ini sing kenotol. Tadi saya sempat naik ke sana. Memang di sana ada batasnya. Kira-kira ada berapa lebarnya ya, Mbah? Lebarnya ada berapa nggih? Nek saking ini nggih. Pokoknya ini teras pertama. Kalau dari jalan kalau sana itu Ambarawa. Ambarawa itu turun. Terus ini desanya apa, Mbah? Sumber. Sini desa Sumber. Kalau naik ke sana itu sampai ke Kadipiro. Kadipiro. Nah, di seberang jalannya depan situ. Cuma di sini ada komplek makam. Terus di sana ada lagi satu teras yang lumayan agak tinggi. Terus di sebelah sana itu ada patok tol yang warnanya merah putih. Ini. Pokoknya gampang ya aja.
kejaksaan gitu. Oh, kejaksaan. Berarti lewati kejaksaan nggih. Nah, sebelum kejaksaan. Ini loh. Ini emang ini. Kantor kejaksaan negeri. Bagus loh ini loh. Nisannya keren loh ini loh. Kalau ke tempat si itu Mbak itu Baurokso itu Masih asli. batunya belum dibangun. Yang Belum bawah dibangun. kan, Iya, ayo ditilik sih Mas. Enggak. belum dibangun. Ini loh ceritane makame Simbah Kiai Tunggul Wulung. Nah, untuk mengkaji ini ketika nanti akan diadakan pemindahan Bang nggih. Misal menang pihak tender tol, berarti kan ini dipindah. Kemungkinan aku tidak bisa mengatakan itu. Oh, nggih. Nah, sing lebih jelasnya takon tokoh yang sumber. Nggih. Oh. Berarti untuk mengetahui tokoh beliau karena ini makam ini berada di atas dibanding makam yang di bawah dengan nisan yang bagus itu. Berarti untuk kedudukannya lebih tinggi ini. Sedangkan kalau nisan yang di bawah itu pahatannya batu dengan ornamen-ornamen yang memukau menurut saya. Ketika yang di bawah aja nisannya dengan pahatan demikian, berarti yang di atas itu akan lebih istimewa lagi. Cuma ketika nanti mau dipugar dan mau di konon ceritanya mau dipindah, kalau permintaan dari saya sih nisannya yang asli dipasang kembali gitu. Dan ini kita mau lanjut kemana Mbah? Ini sing Mbah Baurekso. ada dua Om, nek jenengan dari mana Om? Banten. Bantennya mana Om? Oh, di Pindang. Tadi jenengan tidur di sini, berarti tinggal di sini udah berapa hari Om jenengan Om? 1 bulan. 1 bulan di sini. Kita ke makam Mbah Baurekso. Go Mbah, ayo Om. Ada dua Mbah Suto Baurekso, tapi nisannya harus diganti. Tapi nisan aslinya ini menunjukkan keasliannya ini. 1900-an ke atas, ini kecil soalnya. Ini nisan aslinya. Ya udah kita pahatannya kasar. Iya. Ini kan mesin iki. Nggih, pahatannya wis di apa pahatannya pahatan mesin. Nisan baru. P Suto Baurekso. Pangeran itu. Iya, pangeran. Pangeran.